dokter umum tepatnya. Tapi memang dalam 5 tahun, 6 tahun belakangan ini saya lebih banyak berkecimpung dalam dunia dakwah pengobatan atau kesehatan Islam. Yang di situ saya menemukan banyak sekali keajaiban-keajaiban dari sunnah-sunnah Nabi ini yang umat Islam tidak tahu. Dan bahkan ini kalau kita terapkan, itu subhanallah, penyakit-penyakit yang katanya tidak bisa sembuh pun itu insya Allah akan bisa sembuh. Kenapa ini menjadi isu penting Bapak Ibu sekalian? Karena memang subhanallah kita lihat sekarang, saya pernah posting itu, kajian-kajian berkaitan dengan fikih, akidah segala macam itu banyak sekali. Tapi kajian-kajian tentang kesehatan Islam yang berbasiskan pada produk Allah ataupun berbasiskan pada sunnah Nabi SAW itu sedikit sekali. Sehingga kondisinya sekarang banyak umat Islam menggelembung badannya. Menggelembung, tahu ya? Ndak ibu, ndak bapak, sama saja. Ya. Dan habis itu tanya lagi, diet yang cocok sesuai sunnah Nabi apa? Mana pakai diet begitu, saya bilang, ya. Karena sungguh kalau kita ikutin pola-pola Nabi, Ibu sekalian, masya Allah luar biasa. Ya, itu saya kemarin barusan baca lagi sebuah buku yang ditulis lagi oleh orang-orang Barat di sana yang menyebutkan mereka menerapkan pola puasa. Jadi puasanya itu bentuknya, kalau saya perhatikan sama persis dengan bentuk pola puasanya Nabi. Ya, Nabi SAW. Dan itu ternyata ajib sekali untuk mengaktifkan lagi hormon ya atau gen yang sudah rusak. Ya, karena ada satu sedikit kita bahas ya, ada satu hal yang unik ya dalam tubuh kita ini. Jadi ada orang mengatakan banyak sedikit makan banyak bergerak. Ya, sedikit makan banyak bergerak. Itu katanya apa tuh namanya bisa memperbaiki atau menurunkan berat badan. Tapi ternyata dalam penelitian tersebut disebutkan malah justru tidak seperti itu. Orang-orang yang mereka bikin apa semacam apa ya challenge seperti itu, dan akhirnya ternyata orang-orang yang awalnya dibikin banyak bergerak tapi sedikit makan itu ternyata malah justru berat badannya meningkat. Ya. Dan ternyata ujung-ujungnya konsepnya adalah konsep bagaimana Nabi melakukan itu. Ya, Nabi melakukan itu. Nabi SAW itu disebutkan tidak pernah kenyang dalam hidupnya. Jadi sekarang mulai polanya Anda makan bukan untuk cari kenyang. Itu yang pertama. Anda makan bukan untuk cari kenyang. Ya. Jadi itu yang paling utama. Karena Nabi SAW disebutkan sebelah riwayat bahwa Rasulullah dan keluarga beliau SAW tidak pernah kenyang seumur hidupnya. Jadi kita makan ya, kalau batasan paling tinggi dari sebuah makan dalam konteks ibadah, maka makan itu cukup untuk menegakkan tulang sulbi kita untuk beribadah. Hanya itu saja. Hanya itu ya. Jadi makan itu hanya untuk menegakkan tulang sulbi kita untuk beribadah kepada Allah, lain tidak. Ya. Jadi kalau kita pahami ini Bapak-Ibu sekalian, maka Anda akan tidak tertarik lagi. Kadang-kadang saya agak bingung juga dengan luar biasa fitnah akhir zaman seperti makan disajikan luar biasa dengan indah begitu luar biasa. Sebenarnya keluarnya kan sama aja. Ya. Jadi di herbal juga sama, kalau saya mungkin boleh cerita sedikit. Jadi apapun yang ada di dalam tubuh kita ini atau di Allah tumbuhkan di atas muka bumi ini, itulah produknya Allah yang diciptakannya untuk kita. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kata Allah, kami akan perlihatkan di segenap penjuru langit ya, dan pada diri mereka sendiri tanda-tanda kebesaran Allah ya, sehingga jelaslah bahwa Al-Quran itu adalah benar. Kalau kita pahami ini Bapak sekalian, maka sebenarnya kalau kita mau hidup sehat ya, kata Imam Syafi'i, setelah ilmu agama pelajaran ilmu yang kedua itu ilmu kesehatan. Dan kesehatannya bukan kesehatan kayak sekarang. Kesehatan kayak sekarang itu apa? Kesehatan yang dokter, kalau kata teman saya dan saya juga, cuman jadi teknisi saja. Dokter itu cuma jadi teknisi, teknisi itu yang benerin gitu kan. Jadi konsepnya itu udah keliru gitu kan. Jadi apapun penyakitnya dikasih obat lagi. Ya, padahal Allah yang menciptakan kita dan obatnya sudah ada dalam manual yang Allah ciptakan. Ya, kalau Anda beli mobil Toyota, maka
namanya user manualnya itu mobil Toyota juga, jangan lihat mobil Suzuki. Kalau kita produknya Allah, kita ini produk ciptaannya Allah, maka manualnya ada di Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu kata kuncinya. Jadi baca tuh Quran. Jadi kalau ditanya bagaimana konsep sehat yang kita mau bahas ya hari ini atau mungkin ke depan mudah-mudahan nanti Insya Allah, ya lihat saja bagaimana Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Atau Nabi SAW menjelaskan itu dalam hadis-hadis beliau SAW. Ya, mungkin begitu cukup dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.